Mungkin opini-opini seperti ini bakalan dianggap kayak orang stres, orang gagal move on karena kalah pilpres. Tapi Pak Mahfud lebih tahu soal kondisi bangsa ini. Dia yang lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar yang kita enggak tahu. Intinya, semoga semua baik-baik saja dan negara ini bisa menjadi negara maju. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Belum lama ini, saya tidak sengaja menonton video wawancara Mahfud MD di kanal Anak Bangsa. Ada 3 RUU yang ditanyai pendapatnya oleh Rudy Eskamri. Saya sudah bahas tentang 3 RUU ini di video sebelumnya, yaitu RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Penyiaran, dan RUU Kementerian Negara. Tapi khusus untuk kali ini, saya cuma akan bahas pendapat Mahfud MD di 2 RUU, yaitu RUU Penyiaran dan RUU Kementerian Negara. Karena 2 ini yang paling menarik dan paling miris kalau kita mengaitkan ini dengan situasi saat ini. Di RUU Penyiaran ada satu poin yang agak meresahkan, yaitu ada larangan terhadap jurnalisme investigasi. Kalau mau contoh yang paling nyata, itu misalnya investigasi ala Tempo, baik itu majalah Tempo atau bocor alus Tempo. Itu adalah contoh investigasi yang mendalam dan jarang ada media yang berani mengorek sebuah isu panas sampai sedalam itu. Mahfud sendiri pun sebenarnya bingung kenapa tiba-tiba muncul RUU Penyiaran yang salah satu isinya melarang jurnalisme investigasi. Padahal tugas wartawan itu kan menginvestigasi. Dia anggap itu keblinger kalau sampai aturan itu ada. Itu adalah sebuah kemunduran yang luar biasa. Meskipun tanggapan dari beberapa anggota DPR, nggak adalah yang kayak begitu. Ya itu karena ketahuan, makanya bilang nggak ada. Ada juga yang menafsirkan itu untuk investigasi infotainment yang membongkar rahasia dan isu artis. Menurut Mahfud, bukan itu maksudnya. Dan Mahfud MD maklum, dia merasa wajar kalau RUU ini rame-rame harus ditolak. Karena menurut saya pribadi, ini sudah berlebihan. Ada semacam ketakutan luar biasa ketika ada pihak-pihak tertentu yang menggali isu sampai ke dalam. Apalagi sekarang ini kan zamannya medsos. Apa-apa gampang viral. Aib bisa tersebar dengan cepat. Ada kekuatan besar yang tidak mau menjadi objek investigasi. Biasanya yang gerah adalah mereka yang punya aib atau bau busuk yang harus ditutup rapat-rapat. Dan ketika ditanya soal RUU Kementerian Negara, Mahfud MD cuma bisa ketawa. Kalian sudah tahu, poin utamanya ada di isu penambahan jumlah kementerian. Mahfud ditanya, apakah Indonesia ini harus punya kabinet gendut? Mengingat jika menteri bertambah, anggaran juga bertambah. Kondisi ekonomi negara ini bukan sangat kuat. Belum lagi program makan siang yang bikin pusing. Jadi, kata Mahfud, sebenarnya penambahan jumlah menteri itu tidak terlalu diperlukan. Nggak terlalu penting lah. Karena kalau semua urusan harus ada yang tangani, sekarang sudah ada dirjen. Bahkan sebenarnya ada beberapa kementerian yang bisa disatukan. Mahfud MD memberikan contoh, ada 3 kementerian yang dalam menangani pulau-pulau terluar di Indonesia sering tidak kompak. Kementerian Agraria yang punya kebijakan berbeda dengan Kementerian Kehutanan. Lalu ada Kementerian Kelautan yang punya kebijakan yang berbeda juga. Padahal mereka itu bisa disatukan sehingga masalah cepat selesai. Dan yang paling enggak enaknya, kementerian bertambah. Artinya, beban APBN makin besar, makin berat. Jadi jangan dikira ini urusan ringan. Karena satu kementerian, anggarannya bisa triliunan atau mungkin puluhan triliun. Kalau dari 34 menteri, naik jadi 40 menteri, bertambah 6 kementerian, silakan dikali aja 6 kali berapa triliun. Bagi mereka yang mendukung penambahan kementerian, ya itu karena mereka tidak memakai uang dari kantong sendiri. Uang dari rakyat. Dan Mahfud MD juga bilang hampir semua kementerian, dia tidak tahu kementerian mana yang tidak terlibat korupsi. Sepertinya hampir semuanya. Begitu kata dia. Ini kalau bertambah kementerian lagi,
Kalau ada korupsi lagi, bisa dibayangkan efeknya gimana. Jadi begini, ketika ada banyak korupsi merajalela, bahkan BPK sebagai auditor negara, banyak oknum di dalamnya yang ikut-ikutan bermain. Siapa lagi yang harus kita percayai untuk mengaudit keuangan negara? Itu yang miris. Mahfud bilang saat ini nggak ada. Makanya perlu kesadaran kolektif atau kesadaran bersama bahwa ini semua sedang mengancam kehancuran negara. Kalau semua ini terus dibiarkan. Kemudian ada soal isu kepercayaan yang menurun. Bukan cuma kepada lembaga-lembaga negara, tapi juga partai-partai politik. Misalnya, partai yang mendorong agar ada hak angket pilpres, tapi ternyata sekarang gaungnya hilang. Partai-partai yang awalnya dukung hak angket, beberapa balik arah dan berbondong-bondong minta masuk ke koalisi pemerintah selanjutnya. Bahkan Mahfud aja udah males. Rasanya, teori-teori untuk memperbaiki masalah negara ini, teorinya sudah habis. Teori ini dipakai, nggak efektif. Teori ini dipakai, tapi nggak bisa jalan. Intinya semua harus sadar bahwa negara ini sedang menuju jurang. Pada zaman reformasi, satu-satunya cara untuk memperbaiki negara, teorinya adalah mencabut akar masalahnya, yaitu menjatuhkan Pak Harto. Sesudah Pak Harto jatuh, ternyata masih kurang, harus mengubah konstitusi, harus amandemen. Ternyata masih kacau lagi. Kemudian dibikin kebijakan banyak partai politik supaya rakyat punya banyak pilihan. Ternyata salah lagi. Lalu dibentuk KPK seperti di Hong Kong. Dan ternyata KPK sekarang malah, kalian sudah tahulah. Pokoknya negara ini sedang dalam kondisi mencemaskan. Apalagi kata Mahfud, misalnya ada pihak-pihak yang mau mencapai target politik, lalu dibuat aturan hukum supaya bisa tercapai, lalu direkayasa supaya orang-orang setuju dengan aturan itu. Kalau ada hukum yang menghambat mereka, maka hukum itu akan dibongkar. Dan kalau tidak bisa, maka akan digugat ke MK. Bahkan mirisnya, di awal zaman reformasi itu tidak ada yang seperti itu. Bahkan di zaman Pak Harto aja tidak sekasar itu mengubah ini itu. Masyarakat digiring ke sebuah kondisi supaya kalau terjadi sesuatu, masyarakat mengerti bahwa ini memang diperlukan. Masyarakat pelan-pelan digiring untuk setuju. Otoriter di zaman Pak Harto cuma dia yang mengendalikan. Tapi sekarang hampir semuanya otoriter. Semuanya korupsi lalu berkolusi untuk membuat aturan yang koruptif. Ya sudahlah, intinya kalau masalah ini dibiarkan, negara ini terancam. Semua lini, semua ikutan bermain, hulu ke hilir bermasalah. Kapan selesainya korupsi ini? Mungkin opini-opini seperti ini bakalan dianggap kayak orang stres, orang gagal move on karena kalah pilpres. Tapi Pak Mahfud lebih tahu soal kondisi bangsa ini. Dia yang lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar yang kita enggak tahu. Intinya, semoga semua baik-baik saja dan negara ini bisa menjadi negara maju. Prabowo sering bilang, dia mau mensejahterakan rakyat. Jadi, kita tunggu saja hasilnya gimana. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.